Ya kita nggak bisa dapat apa-apa, nggak dapat informasi apa-apa. Tapi kasih ponakan saya, Mas. Kalau kakak kamu. Ya udah gini deh. Lu kesana, Iqbal bisa kesana ya. Pokoknya lu nyebar lah. Ntar Unai juga diajakin buat nyebar ya. Ini kan udah malam, nih kita antar bapak pulang dulu aja ya. Nanti udah ada tim yang nyebar ya. Ya saya minta tolong ya, Mas. Ya insya Allah ketemu ya. Tuh nanti kita atur strategi lagi aja. Yuk. Sabar, Mbak. Iya, tapi gimana ini, Kak? Udah mbaknya sabar dulu. Mungkin sekarang kita antar mbak pulang dulu biar mbak tenang ya. Biar mbak juga bisa istirahat. Ya, gimana ya, Mbak? Mbak banyak doa aja deh buat kakak Mbak. Biar nggak kayak barusan kayak gitu kan. Saya juga sebenarnya kasihan sama Sasa. Iya, kata sama ini Kak Dwi itu nggak pernah bisa dengerin ucapan saya. Padahal saya cuma pengen kakak bisa sadar, bisa kembali kayak dulu lagi, nggak kayak gini. Insya Allah. Ya, Mbak. Ya udah gini mbak. Itu kan ibu mbak di luar. Iya. Mending mbak turun dulu. Kita di sini aja ya. Nanti takutnya malah ibu mbak Kaget juga. Kaget. Soalnya kita bawa kamera atau apa ya. Iya, Mas. Ya udah ya, mbaknya turun sendiri dulu aja ya mbak. Iya. Ya kalau lu lihat sendiri lah perlakuan Dwi kayak gimana kan ya, walaupun kakaknya gitu, kok malah lebih dewasa aja kayak gue pikir. Kenapa tuh? Hah? Loh, Berantem sih. atau mungkin para pulang yang malaman yuk? Ibu udah jelasin aku dulu, Bu. Kak Dwi itu udah salah jalan, Bu. Ibu, Kita turun aja. Ini masalah apa ya kok kayaknya? Ibu, Bu, Ibu, ini, Bu, saya cuma pengen, Bu, ini apa aja, Nah ini kenapa sih sampai di... Ibu, Ada masalah baik-baik. aku tak kuat dengan ini. Ibu butuh lagi. Bu istirahat. Yaudah, Bu. Bu, dengerin dulu, Bu. Ini cuma pengen, Kak. Dwi sadar, Bu. Ternyata selama ini tuh ibunya nggak tahu apa yang dilakuin Dwi sama Sasa. Maksudnya,
juga belum tahu Sasa tuh kerjanya apa sore sampai pagi. Jadi hari ini kita udah ngatur strategi baru agar bisa melakukan pendekatan secara langsung sama Sasa. Kali ini kita bakalan split team. Saya sama kru yang lain dan Mario juga sama beberapa kru yang lain. Jadi kita sudah menyiapkan sebuah kamar, lalu kita akan menelpon Sasa untuk datang. Tujuannya hanya untuk memisahkan Sasa dan Dwi agar kita Betul bisa sekali. ngobrol langsung dengan Sasa dari hati ke hati. Iya. Tapi di dalam kamar itu kita sudah menyiapkan beberapa kamera dan juga ada beberapa tim yang kita buat sedemikian rupa agar Sasa tidak tahu. Ya kita udah menyiapkan semuanya. Sekarang kita kita langsung tinggal berangkat ke sana dan mencoba ngomongin Sasa. Ya ini sekarang saya udah ada di kamar, kita udah berhasil menghubungi Sasa udah OTW ke sini. Jadi rencana kita mau coba ngobrol sama Sasa secara hati ke hati di kamar ini. Dan di sini sudah ada kru juga yang sembunyi, di depan juga udah ada yang standby. Kalau misalkan ada apa-apa Sasa mencoba lari atau apa bisa membantu. Dan di sini kamera juga udah disiapin dari berbagai macam sudut. Ya, kita tunggu aja Sasanya datang. Iya masuk. Isi. Iya masuk aja. Sa. Bentar dulu. Mas mau ngapain lagi Nggak, sih mas? duduk dulu. Kita cuma pengen ngobrol sebentar aja. Mau apa lagi sih Gue gak mas? akan maksa lo, gue gak akan menyakiti lo. Gue cuma pengen lo tenang dulu. Gue cuma pengen ngobrol baik-baik sama lo. Gue tahu lo tuh tertekan kan kerja kayak begini. Kalau saya nggak kerja kayak gini, bapak saya pelajaran. Saya begini karena mau cari uang buat berobat papa saya. Mas dong. Tapi lo tahu kan, rezeki dari kayak begini tuh nggak halal, haram. Iya, saya tahu. Lo cari duit buat beli obat bokap lo yang lagi sakit. Lo berharap bokap lo bisa sembuh dari uang haram. Saya tahu, saya salah jalan. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Mas bisa apa? Kita bisa ngebantu. Kalau lo mau kita bantuin, kita bakal ngebantuin sampai tuntas. Lo bisa percaya sama gue? Oke. Gue udah coba ngobrol sama Sasa. Kayaknya Sasa, gimana Sa? Kita masih butuh persetujuan lo. Kalau lo emang bener-bener pengen keluar dari lingkaran setan ini, lo pengen dapat rezeki yang lebih halal, berubah hidup lo menjadi lebih baik, kita janji kita bakal bantuin. Tapi gimana mama? Sasa tenang. Di bawah ada Tante Heni. Ya, nanti kita bisa obrolin baik-baik. Ya. Yang penting kita cuma minta Mas Sasa mau juga bantu kita buat menyadarkan ibu Mas Sasa. Iya Oke. mas. Nah ya, harusnya sih udah nyampe, mungkin agak habis. Ini boleh beli minum dulu nggak sih? Gue haus sih, di mobil nggak ada minum. Iya, di sebelah sana kayaknya ada. Mbak, takutnya ntar Mario udah nyampe sini. Mbak tunggu sini aja, saya beli minum sebentar ya Mbak. Ntar kalau ditanya bilang aja saya beli minum. Iya. Di sini juga ya, temenin kasihan nih. Ya. Iya, iya. Bentar ya Mbak. Tante dari kamu Tante khawatir sama kamu Syah. Fatih mana? Udah air minum. Mana? Mbak Eni, Fatih kemana? Lagi beli air kayaknya. Loh,
Itu Hei! 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 Stop! Stop! Wah, balik! Kejar! Ayo cepet! Cepet! Ah! Masuk mobil! aku tahu mobilnya. Mobil siapa? Mobil siapa? Itu mobil yang pernah aku objok. Berarti kamu kenal? Beneran kurang. Mas, kejar! Itu tuh di depan. Mas, jangan sampai lepas ya. Serempet aja. Tabrak aja kalau perlu, Mas. Woi, berhenti lo, woi! Berhenti lo! Keluar semua. Keluar lo! Keluar! Woi, keluar enggak? Apa lo? Lo mau macam-macam sama tukang gua, ha? Mau apa-apaan lo, ha? Lo mau apa-apaan lo? Lu mau apa? Lu mau ngapain teman gua? Fat. Lu mau kemana? Hei. Ya, awas saya. Mas Yudi! Lu nggak apa-apa. Mas ngapain? Lu nggak apa-apa. Lu nggak ada apa-apain. Mas jelasin sama ini, Mas! Mas ada apa ini, Mas? Ini siapa ini? Mbak kenal ini? Ini abang saya, ini bapaknya Sasha! Bapaknya Sasha? Iya! Katanya sakit. Jadi selama ini Mas bohongin Henny, Mas cuma pura-pura sakit! Udah bawa aja, bawa. Mas mau jelasin cuma Saya mau jelasin ke anak saya. Mau jelasin apa lagi lu, ha? Udah, Jen, bentar Jen. Biar dijelasin dulu, Jen. Nah, maafkan Bapak. Karena kita ini tidak punya uang. Bapak juga tidak punya penghasilan apa-apa. Ya saya manfaatkan anak saya. Maafkan saya ya, Nak. Bapak memang bersalah, Nak. Jadi selama ini nggak sakit? Saya cuma pura-pura, Bang. Saya pura-pura sakit karena saya mau memanfaatkan anak saya. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu punya pikiran nggak sih? Mas ini anak kandung kamu! Kamu masih bisa kerja, Mas! Tapi bukan urusan anak kamu yang kamu salah! Udah, Jen. Bawa aja, Jen. Udah, bawa ke polisi aja, Jen. Bawa aja kantor polisi dia! Aja udah disasa! Caca! Kamu udah dengar sendiri kan? Kamu dimanfaatin. Dipekerjakan. Dia bohong selama ini sama kamu. Bapak mau ketemu Bapak. Enggak, Caca! Aku mau ketemu Bapak, Mbak. Masih banyak cara halal, Sa, yang bisa ngebantu ekonomi keluarga. Bukan dengan cara seperti ini. Kan kamu bilang sendiri kamu mau berubah, kan? Ada tante Tasya. Sa, kamu harus yakin, Sa. Di sini kan ada tante kamu yang sayang sama kamu, yang peduli sama kamu. Dan kita janji, kita juga akan bantu kamu buat menyadarkan ibu kamu. Ya? Ya udah kalau gitu kita antar pulang aja yuk sekarang yuk. Iya. Pat, lu nggak apa-apa kan? Enggak, Pak. Gue cuma kaget aja. Gue cuma mau beli minum ya. Tiba-tiba bapak-bapak narik gue keras banget.
Nggak, tapi lu beneran gak apa-apa kan? Lu gak diapa-apain kan? Nggak sempet diapa-apain kan? Enggak, ya cuman di mobil mereka ya coba buat megang-megang segala macam, tapi gue berontak, tapi gue shock banget yuk. Gue gak sama aku tuh, maaf banget. Lalu tenang ya, lu istighfar ya. Yang penting kan mereka sekarang udah ketangkep kan. Nanti kita bawa aja ke polisi biar jadi proses lebih lanjut lah. Karena faktor ekonomi bukanlah menjadi sebuah alasan untuk kita melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan duniawi ataupun materi yang tidak bisa dibawa ke akhirat. Dan jangan sampai kita semua mengalami apa yang dialami oleh Sasa. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa yuk. Ya, kita anterin mereka aja ya. Kalau gitu saya Mario Wirix. Saya Fatih Banjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.